Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah dalam Bulan K3 Nasional mengatakan, salah satu kunci penting dari pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul adalah dengan membangun budaya K3. Dengan adanya budaya K3 yang unggul, maka angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akan dapat ditekan, sehingga pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja. Setiap tahun Indonesia memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Nasional pada 12 Januari sampai 12 Februari. Bulan K3 Nasional tahun 2024 mengusung tema Bulan K3 Nasional adalah budayakan K3, sehat dan selamat dalam bekerja, terjaga keberlangsungan usaha di kawasan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Tema tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah untuk secara terus-menerus mengingatkan, mengajak, dan menggelorakan semangat dan budaya penerapan K3 di tempat kerja, yang mana akan turut mendorong terciptanya kemandirian berbudaya K3. Budaya K3 sendiri merupakan salah satu syarat dalam membentuk ekosistem ketenagakerjaan yang unggul. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah dalam sambutannya mengatakan, kesadaran untuk membudayakan K3 di tempat kerja masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Hal ini melihat angka kecelakaan kerja yang masih terus meningkat dalam 3 tahun terakhir, termasuk di dalamnya penyakit akibat kerja. Selama ini pihaknya meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi forum K3 baik pada tingkat nasional, regional, dan internasional, serta secara konsisten memotivasi stakeholders ketenagakerjaan yang berkinerja baik di bidang K3 dengan memberikan penghargaan K3 baik kepada Pemda, perusahaan, dan pihak terkait. Menakar Ida menambahkan upaya peningkatan kesadaran dan budaya K3 harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus yang tidak hanya dilakukan oleh satu pihak yakni pemerintah semata, namun semua pihak yang berkepentingan di bidang K3. Untuk itu kami mengajak dan mendorong terus kepada pengurus perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara konsisten sebagaimana ketentuan perundangan, sehingga budaya K3 melekat pada setiap individu yang berperan serta di perusahaan dan terwujudnya peningkatan produktivitas kerja. Seluruh tenaga kerja dapat terus meningkatkan budaya K3 khususnya di tempat kerja sebagai bentuk kontribusi dalam menjaga aset perusahaan dan mendukung keberlangsungan usaha. Northern Illinois University berencana turut membangun fasilitas pendidikan untuk mendorong program perkuliahan pasca sarjana di Ibu Kota Nusantara. Salah satu kampus di Amerika Serikat ini akan berpartisipasi dalam penyediaan pendidikan bertaraf internasional yang berada di Penajem, Pasir Utara. Dalam keterangan resmi yang dirilis ikn.co.id, Otorita Ibu Kota Nusantara mengungkapkan, Northern Illinois University Amerika Serikat tertarik untuk membangun kampus pasca sarjana di IKN. Pernyataan tersebut usai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono berdiskusi bersama dengan Presiden Northern Illinois University, Dr. Lisa Freeman di kantor Otorita IKN Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Lisa Freeman menyatakan keinginan Northern Illinois University dalam menjadi bagian pembangunan Nusantara. Senada dengan hal tersebut, Dekan College of Liberal Arts and Science, Dr. Robert mengatakan bahwa Northern Illinois University berencana membangun fasilitas pendidikan dengan mendirikan program pasca sarjana hingga ingin mempelajari proses pembangunan di Nusantara. Lebih lanjut dalam diskusi yang berlangsung, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan pembangunan Nusantara merupakan bagian dari Indonesia Eksperimen. Northern Illinois University sendiri telah memiliki kedekatan dengan wilayah Asia Tenggara dengan didirikannya Center of Southeast Asian Studies sejak 1963. Executive Director for Global Initiative NIU, Dr. Eric Jones menerangkan banyak alumnus NIU yang menjadi figur berpengaruh di Indonesia.
Informasi lainnya pemirsa, pemerintah kembali membuka pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP 2024 tahap pertama pertanggal 11 Januari hingga 15 Februari 2024. Beasiswa LPDP 2024 dibuka untuk calon mahasiswa warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan studi jenjang magister maupun doktor secara gratis, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 2024 tahap pertama dibuka pertanggal 11 Januari hingga 15 Februari 2024. Melansir dari laman resmi LPDP, program yang dibuka untuk beasiswa tahun ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Beasiswa tersebut mencakup beasiswa reguler atau beasiswa targeted yang menyasar ASN, dokter, kader ulama hingga entrepreneurship, beasiswa afirmatif yang secara khusus hanya dibuka bagi penyandang disabilitas, putra-putri Papua, beasiswa prasejahtera, dan beasiswa daerah afirmasi, hingga beasiswa double atau joint degree yang diperuntukkan bagi peserta yang tengah menempuh studi dengan 2 gelar akademis dalam rentan waktu 1 periode studi dari 2 perguruan tinggi yang berbeda, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pendaftaran dilakukan secara online melalui link pendaftaran beasiswa LPDP yang tergabung dengan situs Kementerian Keuangan di laman www.beasiswalpdp.kemenke.go.id. Dengan tahap pertama dimulai dengan pendaftaran atau seleksi administrasi, tes bakat skolastik, hingga seleksi substansi yang periode waktunya hingga Juni 2024. Adapun untuk masa perkuliahannya, dijadwalkan paling cepat akan dimulai pada bulan Juli 2024 mendatang. Dalam rangka upaya rehabilitasi dan reintegrasi, BNPT melakukan bekerja sama dengan Yayasan Prasasti Perdamaian. Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan peran aktif para pihak dalam mengimplementasikan kerjasama yang telah disepakati. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerjasama dengan Yayasan Prasasti Perdamaian berkomitmen untuk mendorong partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dilaksanakan di Jakarta pada Kamis 12 Januari 2024. Kegiatan ini juga merupakan bentuk implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Yayasan Prasasti Perdamaian merupakan mitra BNPT yang fokus pada isu rehabilitasi dan reintegrasi untuk orang atau kelompok orang yang terpapar terorisme yang termasuk narapidana teroris dan warga negara Indonesia di luar negeri. Adapun ruang lingkup dari nota kesepahaman ini adalah pertukaran dan atau informasi dan implementasi RAN-PE dalam bidang rehabilitasi dan reintegrasi. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan peran aktif para pihak dalam mengimplementasikan kerjasama yang telah disepakati bersama. Saat ini kerjasama tersebut masih dalam tahapan persiapan, oleh karena itu perlu disiapkannya instrumen kerjasama yang benar dan juga membutuhkan dukungan dari segala pihak. Pemirsa, saja kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.